Selamat pagi, Bu. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, nama Rival Haryo Tambunan, STB 5040, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin, Bu, izin mengerjakan tugas ujian tengah semester, mata kuliah pengembangan organisasi, Organizational Development Mid-Term Exercise Brief. Di sini saya akan berperan sebagai kalapas. Analisis diagnosis organisasi terhadap kasus pelarian narapidana di Lapas Kutacane, pendekatan model Westboard, dan strategi perubahan Lewin. Identifikasi masalah. Kasus pelarian narapidana di Lapas Kutacane pada tahun 2025 menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan. Secara ideal, lapas berfungsi untuk menjaga keamanan dan melakukan pembinaan. Namun, kondisi overkapasitas yang mencapai lebih dari 300% menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan data, kapasitas lapas Kutacani yang seharusnya hanya sekitar kurang lebih 100 orang dihuni lebih dari 300 narapidana, sehingga terjadi ketimpangan yang signifikan antara kapasitas dan jumlah penghuni. Secara sebab akibat, overcrowding menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan petugas, sehingga pengawasan melemah, ketegangan meningkat, dan kondisi lingkungan memburuk. Akibatnya, muncul tindakan kolektif berupa pelarian. Penelitian menunjukkan bahwa overcrowding meningkatkan konflik, stres, dan pelanggaran dalam penjara. Sebagai pimpinan lembaga pemasyarakatan, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam aspek pengendalian kapasitas, pengawasan, dan manajemen risiko keamanan. Oleh karena itu, pelarian narapidana bukan akar masalah, melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang lebih mendasar. Diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah, menemukan akar penyebabnya. Dalam analisis ini, saya menggunakan model Westbrook Six Box yang meliputi purpose, struktur, relationship, rewards, leadership, dan helpful mechanism. Hasil analisis menunjukkan purpose, tujuan pembinaan tidak tercapai, struktur, kekurangan petugas yang menyebabkan pengawasan melemah, relationship, konflik meningkat akibat tekanan, rewards, tidak ada sistem penghargaan, leadership, kurang respon terhadap kondisi krisis, mekanisme, sistem keamanan tidak memadai. Dari seluruh aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalah utama adalah overcrowding yang menyebabkan disfungsi di seluruh sistem organisasi. Root cause analysis. Overcrowding sebagai akar utama disfungsi organisasi. Pelarian narapidana merupakan gejala, bukan akar masalah, yang menyebabkan lingkungan tidak terkendali, konflik dan ketegangan. Konflik dan ketegangan disebabkan karena pengawasan melemah, beban petugas meningkat, dan fasilitas tidak memadai. Akar utama adalah overcrowding, yaitu kapasitas tidak sebanding dan kebijakan pemindahan. Akar adalah overcrowding, batang adalah beban petugas, cabang adalah konflik pengawasan lemah, dan daun merupakan pelarian. Proses diagnosis. Pendekatan diagnosis. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pelarian narapidana yang menunjukkan kelemahan sistem pengamanan berbasis data dan bukan asumsi. Temuan utama, overcrowding, menyebabkan konflik dan stres meningkat, gangguan keamanan dalam lapas. Kapasitas jauh melebihi batas ideal, ketidakseimbangan petugas berbanding dengan narapidana, keterbatasan sarana pengamanan. Metode analisis. Yang pertama adalah kajian literatur. Yang kedua adalah analisis data sekunder. Yang ketiga, observasi tidak langsung. Hasil diagnosis. Analisis sebab akibat. Overcrowding menyebabkan beban kerja petugas meningkat. Pengawasan lemah,
konflik meningkat, risiko pelarian meningkat. Kesimpulan diagnosis, pelarian narapidana merupakan dampak, bukan akar masalah. Akar masalah adalah tekanan struktural atau overcrowding. Validitas analisis merupakan berbasis data dan sistematis, menggunakan triangulasi data sesuai diagnosis organisasi modern. Proses diagnosis di sini merupakan grafik tahap diagnosis masalah dan penanganan. Yang pertama, tahap identifikasi masalah, yang merupakan pengumpulan data lapas, observasi kondisi hunian, wawancara petugas, dan indikasi awal overcrowding. Yang kedua, gejala awal, yaitu tahap analisis masalah. Analisis penyebab overcrowding, evaluasi kapasitas berbanding dengan penghuni, identifikasi faktor sistemik, dan penentuan akar masalah. Yang ketiga adalah masalah teridentifikasi, yang merupakan krisis overcrowding di dalam lapas. Adapun intervensi diagnosisnya yang merupakan tahap rekomendasi dan solusi, yaitu optimalisasi kapasitas, alternatif pembinaan, digitalisasi sistem pemasyarakatan, pencegahan overcrowding berulang. Dan yang terakhir adalah tahap solusi, yang merupakan kondisi lapas lebih aman dan layak huni, yaitu dengan cara penambahan kapasitas lapas, program remisi dan asimilasi, penggunaan hibah fasilitas, dan terakhir adalah reformasi mekanisme penahanan. Rekomendasi strategi perubahan. Isu utama adalah overcrowding, sehingga digunakan model perubahan Lewin, karena sederhana dan efektif untuk perubahan struktural. Tahap pertama adalah unphase, yaitu membangun kesadaran akan pentingnya perubahan melalui evaluasi kondisi. Tahap yang kedua, change, melakukan perubahan nyata. Redistribusi narapidana. Yang kedua, penambahan petugas. Yang ketiga, peningkatan fasilitas. Yang keempat, modernisasi sistem keamanan. Dan yang kelima adalah perbaikan pembinaan dan insentif. Penelitian menunjukkan perbaikan sistem dapat menurunkan kekerasan dan meningkatkan stabilitas. Auti dan labeling pada tahun 2020. Tahap yang ketiga adalah refresh, menetapkan SOP baru atau standar operasional prosedur dan monitoring berkelanjutan. Adapun hasil yang diharapkan, yang pertama adalah overkapasitas menurun, keamanan meningkat, organisasi lebih stabil, dan yang terakhir, pembinaan berjalan optimal. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa pelarian narapidana di Lapas Kutacane merupakan akibat dari kegagalan sistemik yang dipicu oleh overcrowding sebagai akar masalah utama. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan struktural dan komprehensif. Rekomendasi yang diajukan dinilai layak atau feasible karena dapat diimplementasikan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, pendekatan berbasis model perubahan yang sistematis memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi yang diusulkan tidak hanya realistis, tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas sistem pemasyarakatan di masa depan. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Febrian Ahmad. Puluhan narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa pada Senin petang tadi. Para napi ini berhamburan melarikan diri keluar dengan membobol bagian atap dan juga membobol pintu utama lapas. Para tahanan berhamburan keluar hingga berlarian di atas gedung lapas
Bahkan kejadian ini juga sempat rekam kamera warga saat sedang berbelanja takjil di pinggir jalan sekitar lapas. Hingga saat ini Polres Aceh Tenggara masih memburu para napi yang kabur. Hingga pukul 8 malam, polisi telah berhasil menangkap sejumlah napi yang kemudian diamankan di tahanan Mapolres Aceh Tenggara. Kini petugas TNI Polri masih berjaga di dalam dan juga di halaman lapas.